Hai, perkenalkan nama saya Listra Sembiring Kembaran. NPM saya 19160000147. Fakultas saya Social Science, Prodi Ilmu Hukum, dan kelas saya Reguler 2 JS, Klaster 5A. Konsentrasi saya Hukum Perdata, dan saya kuliah di Universitas Pancabudi Medan atau Yayasan Kadirun Yahya. Alamat kampus saya di Jalan Gatot Subroto. Sekian perkenalan saya. Terima kasih. Oke, kita masuk mengenai mata pelajaran kita. Di sini saya harus menjelaskan dulu apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antara perorangan atau individu dengan individu, bisa juga antara individu dengan pemerintahan negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun yang lalu, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan ini. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Dan lanjut, teori perdagangan internasional. Menurut Amir MS, bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan. Misalnya dengan adanya bea cukai, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya. Di sini ada bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan. Dan di sini ada model Adam Smith. Model Adam Smith ini memfokuskan pada keuntungan mutlak yang menyatakan bahwa seluruh negara akan memperoleh keuntungan mutlak apabila semuanya memperlakukan perdagangan bebas dan berfokus pada produk atau keahlian mereka. Karena impor suatu negara adalah ekspor untuk negara lain, menurutnya. Apabila suatu negara mampu memproduksi barang dagang biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain, hal ini merupakan keuntungan mutlak negara tersebut. Menurut teori ini, jika harga barang dengan jenis sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara, maka tidak ada alasan untuk melakukan perdagangan internasional. Oke, materi kita adalah sengketa dagang minyak sawit RI dengan Uni Eropa. Komoditas strategis nasional Indonesia saat ini terus diterjang badai persoalan. Di luar konteks masih buruknya tata kelola industri ini dari aspek lingkungan dan sosial, serangan masif yang dilakukan oleh negara kompetitor untuk menekan daya saing minyak sawit Indonesia harus dilawan, termasuk melawan hambatan dagang yang getol dilakukan oleh Uni Eropa. Benua biru ini memang memiliki sejarah panjang menghambat akselerasi perdagangan minyak sawit, terutama dari Indonesia. Bertubi-tubi cara dilakukan mulai dari isu kesehatan, lingkungan, hak asasi manusia atau HAM, perubahan iklim, hingga pekerja anak. Selain itu, mereka juga pernah secara sepihak mengenakan bea masuk anti-doping atau BMAD terhadap produk biodiesel sawit dari Indonesia sebesar 8,8% sampai 23,3% pada tahun 2013 lalu. Pemerintah Indonesia protes dan membawa sengketa dagang ini ke Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB yang ada di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Alibi pemerintah Indonesia saat itu adalah UE
Uni Emirat tidak menggunakan data dan perhitungan yang benar yang sesuai dengan ketentuan anti-doping agreement dan GATT pada tahun 1994. Misalnya, salah menggunakan data biaya produksi, salah menghitung keuntungan, salah menetapkan harga ekspor, salah menghitung perbandingan harga, dan salah menetapkan besaran biaya masuk anti-doping yang melebihi laba dari doping yang harusnya ditetapkan. Hampir semua gugatan Indonesia diterima oleh panel DSB tersebut. Selain gugatan ke WTO, perusahaan biodiesel Indonesia juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum Uni Eropa atau General Court of the EU. Putusan pengadilan memenangkan gugatan perusahaan biodiesel asal Indonesia sehingga UE tidak berhak lagi memperlakukan tarif BMAD terhadap perusahaan yang menggugat tersebut. Sengketa baru Uni Eropa, sekarang UE kembali berulah. Pada penghujung 2019, mereka telah secara sepihak menetapkan tarif bea masuk sebesar 8-18% terhadap biodiesel dari Indonesia untuk periode 5 tahun dengan alasan perusahaan biodiesel asal Indonesia menerima subsidi secara berlebihan dari pemerintah. Hal itu merupakan bagian skenario panjang UE untuk menekan biodiesel dari Indonesia. Sebelumnya pada tahun 2018 lalu, Parlemen UE telah mengeluarkan resolusi pelarangan penggunaan biodiesel secara bertahap sebagai sumber energi terbarukan di benua biru tersebut. Itu semua dituangkannya dalam Renewable Energy Directive atau RED II. Mereka juga memasukkan minyak sawit sebagai komoditas pertanian yang dinilai berisiko tinggi, melakukan alih fungsi lahan dan hutan, atau Indirect Land Use Change atau ILUC, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Dari rentetan sejarah tersebut di atas, perlakuan Uni Emirat terhadap minyak sawit Indonesia telah sangat keterlaluan dan tidak boleh lagi ditoleransi. Mengapa? Sebagai mitra perdagangan strategis yang terkait dalam Indonesia atau EFTA dan IECEPA, seharusnya mereka menerapkan prinsip perdagangan yang bermartabat, karena sangat jelas cara ini merupakan bentuk diskriminasi dalam perdagangan. Faktanya, komoditas lain seperti rapeseed dan bunga matahari yang notabene mereka produksi sendiri tidak pernah diatur prinsip-prinsip keberlanjutannya. Begitu juga minyak kedelai dari Amerika Serikat atau AS tidak masuk ke dalam ILUC karena mereka ditekan oleh Presiden AS Donald Trump. Oleh karena itu, penulis pendukung langkah pemerintah membawa sengketa dagang ini di DSB WTO seperti yang sudah dilakukan sebelumnya dalam kasus pengenaan BMAD biodiesel tahun 2013 silam. Pihak perusahaan juga bisa kembali mengajukan gugatan ke General Court of the EU. Proses litigasi ini harus dilakukan serius oleh pemerintah dan perusahaan dengan menyiapkan pengacara yang andal dan bukti yang valid. Penguatan daya saing. Selain itu, di luar dari litigasi, kita bisa menempuh langkah non-litigasi. Salah satunya dengan melakukan retailisasi, yaitu menghambat balik produk-produk impor dari UE atau Uni Emirat. Misalnya, mengurangi impor wine, keju, susu, dan gandum dari Uni Emirat Arab, atau menggunakan tarif bea masuk terhadap beberapa produk impor dari Uni Emirat Arab dengan alasan tidak melanggar ketentuan WTO. Hal ini seperti sangat lumrah terjadi dalam sengketa dagang internasional untuk menekan pihak lawan. Meski demikian, langkah cerdas dalam menghadapi sengketa dagang ini adalah menguatkan daya saing industri minyak sawit di dalam negeri. Kita harus mengakui di dalam negeri tata kelola industri minyak sawit ini masih banyak masalah.
Ada dua isu krusial yang harus segera dibenahi para pemangku kepentingan sektor ini, yaitu soal deforestasi dan ketimpangan penguasaan lahan. Isu deforestasi telah menekan daya saing dan nilai tawar industri minyak sawit di pasar global. Faktanya, masih ada sekitar 3,4 juta hektar perkebunan sawit Indonesia yang berada dalam kawasan hutan atau KPK tahun 2019. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% lahan yang terbakar pada tahun 2015 yang lalu telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit atau BNPB tahun 2019. Hal ini jadi pembenaran dan menunjukkan bahwa masih banyak persoalan dalam tata kelola lahan perkebunan sawit di Indonesia. Selain masalah lingkungan, masalah sosial juga jadi sorotan, yakni ketimpangan penguasaan lahan oleh perusahaan perkebunan telah menyebabkan sempitnya ruang hidup bagi masyarakat di sekitar perkebunan. Terutama masyarakat adat menggantungkan hidupnya dari hutan dan lahan. Ekspansi yang tanpa kendali oleh korporasi sawit skala besar telah menimbulkan konflik sosial dan konflik lahan. Hal ini juga sering jadi bahan sorotan Uni Emirat Arab. Mereka menyebut diskriminasi masih banyak terjadi di perkebunan sawit. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah juga fokus dalam memperbaiki tata kelola industri sawit ini, bukan menutup mata atau mengabaikan ini. Persoalan deforestasi harus segera diselesaikan secepatnya dan tidak bisa ditawar lagi. Caranya bisa lewat proses penegakan hukum atau lewat penyelesaian lain, seperti land use amnesty. Begitu juga soal ketimpangan penguasaan lahan bisa diselesaikan dengan reforma agraria. Bila dua hal ini dilakukan, penulis yakin daya saing industri minyak sawit nasional semakin baik. Pada akhirnya, kita siap menghadapi berbagai hambatan dagang yang dilakukan negara lain ke depannya. Sekian materi yang bisa saya jelaskan hari ini. Semoga bisa dapat dimengerti dan bermanfaat bagi ilmunya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Saya Listra Sembiring. Sampai jumpa.